suka di sini memang. Kenapa jauh-jauh dari Bangka ke sini? Kan jauh kan Bangka ke sini berapa jam? Berapa ini hari? 2 hari 1 malam. 2 hari? 1 malam. 2 hari 1 malam. Terus dari Bangka Belitung ke tempatnya Pak Ustadz ini di sini. Siapa yang ngasih tahu? Saudaranya teman kakak. Saudaranya teman kakak. Memang dulu udah pernah di sini. Halo sahabatku, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lokasi sebuah pondok pesantren yang berada di Lampung Tengah. Ini lokasi pondoknya. Dan pondok ini dalam menerima santri tidak mematok biaya, karena isinya apa, mereka menampung dari anak-anak yang dari keluarga ekonominya kurang mampu. Dan ini adalah kondisi bangunan. Ini bangunannya masih baru seperti ini. Dan ini ada 4 lokal nanti. Selain ada pondok, di sini nanti ada SMP formal, SMP Islam. Ini namanya Prozon Al-Qudsiyah. Dan ini dibangun dengan mandiri, dengan sumbangan dari para donatur. Artinya ini adalah semangat ingin memberikan ilmu kepada anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu, bisa belajar di sini. Dan ini lebarnya cuma 10 meter. Tanah ini lebarnya 10 meter, panjangnya 40 meter. Dan ini punya warga. Ini kondisinya masih seperti ini. Ini memang nekat melakukan kebaikan. Tempatnya masih seperti ini ya.
Beresin ya? Nah, beres-beres ya. Kalau malam dipakai nggak di sini? Pakai. Ini dari Bengkunat, Lampung Barat. Namamu siapa? Namamu? Muhammad Sapi'i. Kalau ini? Dari mana? Dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Oh, siapa namamu? Krisna. Terus apa? Sekolahnya? Di SMP 7 Negeri. SMP 7 negeri mana? Talang Ubi. Enggak di sini. Udah lulus. Oh. Di sini udah berapa lama kamu? Baru 3 hari. 3 hari. Baru 3 hari. Sekolah tuh bisa. Namanya Muhammad Sapi'i, asalnya dari Bengkunat. Bengkunatnya mana? Lampung Barat. Jadi dari bayi sampai kamu sekarang umur berapa? 13. Sampai umur ini 13 belum pernah ketemu sama ibumu. Kamu ketahu nggak nama ibumu siapa? Kata saudaraku nama ibuku Nama ibumu siapa? Nur. Nur. Tahu nama lengkap Nurnya siapa? Nggak tahu. Kalau mbahmu, kalau yang di Bengkunat itu mbah lah dari bapak atau dari ibu? Di Bengkunat dari bapak ayah. Mbah dari bapak. Ya. Kalau mbah dari ibu? Dan mbak dari ibu di Bengkulu. Di Bengkulu. Tapi bapakmu kan ada ke Bengkulu. Nggak tahu. Nih udah nikah lagi di Bengkulu. Oh, bapakmu udah nikah lagi di Bengkulu. Di sini kamu betah, suka. Oh, belajar apa aja di sini? Belajar ngaji, Belajar ngaji. sekolah. Sekolahnya lancar kan? Lancar. Terus sekolahnya kan SMP kelas berapa sekarang? 1. SMP kelas 1. Kemarin SD-nya di sini ya? Enggak di sana. Di mana? Di sini nggak sekolah SD. Oh, di sini nggak sekolah SD. SD-nya di Bengkunat sana ya? Cuma kelas 1. Ini dari Mesuji ini. Oh. Iya, Oh. Kamu sekolah kan sekarang? Masih sekolah kelas berapa? SMP. Kelas 1 SMP ya? Oke. Udah pernah pulang belum ke Mesuji? Belum? Terus orang ini mbah pernah nengokin ke sini belum? Nggak pernah nengokin. Orang tua udah dua-duanya udah meninggal semua ya. Oke. Ini dari Bangka Belitung, namanya Habib. Ya sini cuma berdua sama Gaza. Gaza itu anak yatim namanya. Kalau Habib ini dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ada. Tapi kalau Habib ini orang tuanya masih lengkap ya. Bapak masih ada, ibu ada. Gajah yang belum ada. Gajah yang belum ada. Mamanya Terus di sini sudah berapa lama? 1 tahun. Udah pernah pulang belum? udah. Udah. Pulang sana dijemput apa diantar? Berani? Enggak, teman-teman sini kan banyak. Oh. Rombongan. Rombongan berapa orang sih yang dari Bangka? 4 orang. 4 orang ya. Yang mbak-mbak itu tadi ya. Itu satu kampung nggak? Iya. Satu kampung sama mbak-mbak siapa namanya? Mbak April, Mbak Nopi, coba panggilin Mbak Nopi. Namamu siapa? Namamu? Novi Riana Putri. Nopi? Novi Riana Putri. Riana Putri. Putri. Asalmu dari mana? Dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung.
Oh. Sudah berapa lama di sini? Dan 2 tahun. 2 tahun. Terus sekolahnya Enggak sekolah. nggak sekolah? Lulus apa? Lulus SMP. Lulusan SMP. Kamu berapa sekarang? 17. Mau 17. Suka di sini memang. Kenapa jauh-jauh dari Bangka ke sini? Kan jauh kan Bangka ke sini berapa jam? Berapa ini hari? 2 hari 1 malam. 2 hari? 1 malam. 2 hari 1 malam. Terus dari Bangka Belitung ke tempatnya Pak Ustadz ini di sini. Siapa yang ngasih tahu? Saudaranya teman kakak. Saudaranya teman kakak. Memang dulu udah pernah di sini. Oh. Terus kamu diajak ke sini? Enggak. Enggak. Pak kakaknya dulu di sini. Terus setelah kakaknya terus baru ngajakin Sini. kamu. Oh. Kamu berapa orang dari Bangka? 4. 4. Saudara semua atau tetangga? Tetangga. Tetangga yang anak-anak tadi kayak siapa? Habib. Habib itu ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ustadz Ahmad Mustafiri. Ahmad Mustafiri. Nah, Ahmad Mustafiri ini orang yang punya semangat juang tinggi. Dengan keadaan beliau yang seperti ini, dia mampu mendirikan sebuah lembaga yayasan itu di dalamnya ada pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal. Insya Allah nanti ada SMP Islamnya, pendidikan formalnya itu SMP Islam namanya Al-Qudsi ya. Al-Qudsi dengan keterbatasan tapi dia punya semangat yang tinggi sehingga bisa bisa mendirikan sebuah lembaga yang seperti ini. Dan pada kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau, latar belakang kenapa beliau ini punya semangat seperti itu. Dulu tuh awalnya seperti apa kok bisa mendirikan, apa memang punya latar belakang pernah mondok? Ya, dulu memang kita mondok. Mondok dari kecil sampai umur 25 tahun. Saya itu nggak dibiayai orang tua karena keadaan. Dulu awalnya habis lulus SMP saya ingin sekolah. Karena biaya nggak punya, akhirnya saya diputus sekolah. Nggak sekolah, terus setahun nggak sekolah. Setahun nggak sekolah, saya itu iri. Teman saya sekolah kok saya tidak. Akhirnya saya jalur saya harus mondok yang nggak, pokoknya semampu saya nggak, pokoknya yang ngabdi sama kiai, nggak punya biaya gini-gini. Biar teman saya jurusan sekolah, aku sedang pondok. Saya nggak mikirin jadi apa, saya nggak peduli, nanti saya belajar. Terus orang tua setengah-setengah menyetujui, nggak setuju, tapi karena saya semangat saya luar biasa, akhirnya orang tua menyetujui. Pas sampai ke Jawa, saya nggak dapat kiriman, nggak punya kiriman, cuman ngabdi sama kiai, apa yang diperintah kiai saya manut. Pulang ya ngajar anak-anak sampai 2000 berapa itu ya, 2020 apa 2021, 2020 lah. Ada orang tua yang nitipin, terus pada tidur sini kita bikin tempat untuk belajar namanya Diniyah. Terus pada tidur sini terus akhirnya ada yang nitipin anak-anaknya. Sebelum ini anak itu dari mana aja sih? Lingkungan. Dari lingkungan ngajarin ngaji ya. Dari awal dari ngajarin ngaji. Terus ada terus yang kedua dari Bangka Belitung. Bangka Belitung sampai sekarang ada Lampung, Mesuji, Palembang, Sukadana, Bengkunet, dan di mana-mana sekarang
Alhamdulillah. Sudah berjalan berapa tahun sih ini? 5 tahun jalan ini. 5 tahun ya. Mau 5 tahun ini. Kalau mereka selama ini sekolah formalnya seperti apa? Dulu kita nggak punya sekolah, anak-anak yang sini tuh nggak sekolah, cuma SD kita titipin ke SD sini. Karena dia punya sekolah, tapi ngajinya. Akhirnya ada orang tua pingin mondokin, tapi nggak, sekolahnya kok jauh gini-gini. Akhirnya kita harus bikin sekolah dengan sedikit-sedikit bekerjasama dengan Bu Puji, gimana sekolahnya di sana. Akhirnya anak-anak tetap yang ngaji berjalan di sini, sekolah formalnya juga di sini juga berjalan. Alhamdulillah sekarang udah punya gedung sendiri. Kita nggak punya biaya sih bangun. Ini udah prestasi bisa membangun. Terus biaya ini dari mana? Awalnya kalau di sana kita nggak punya duit, tapi dulu waktu itu kita jarang, masih teman-teman itu masih jarang ya, di luar yang kaya itu jarang. Jadi itu sebagian hutang dulu, yang di sana pondok di asramanya sama perempuan itu dikit-dikit bikin. Kalau yang ini gedung ini 4 ruangan, standar 7x7 satu ruangan, udah keramik semua. Bulan 1 Januari kemarin 2025 kita diriin. Itu nggak punya biaya sama sekali, 0 rupiah. Tapi karena kita banyak teman-teman pada mendukung, alhamdulillah ada semen yang sekian. Itu datangan sendiri terus. Berarti ada donatur, masya Allah luar biasa itu. Itu yang masya Allah. Tanpa mereka kita nggak bisa bangun. Tapi semua itu kehendak Allah. Allah menjadikan dia orang-orang jadi orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat. Tujuan Anda mendirikan ini karena apa? Karena pengen berbagi dengan mereka atau seperti apa? Ininya berbagi Pak. Kalau ngomongin untung itu jadi pengasuh itu saya tuh gimana ya, nggak bisa kita katakan. Intinya cari ridhonya Allah, keselamatan. Kita udah mikirnya gini, mereka itu anak-anak kadang-kadang nggak punya orang tua. Ada yang punya orang tua sama sekali nggak ngurusin. Orang tuanya hasil itu perpisahan. Berarti anak-anak yang belajar di sini, yang ditempatkan, yang diantar ke sini, ini adalah orang-orang yang nggak mampu, ekonominya kurang mampu. Kebanyakan rata-rata hampir semua. Hampir rata-rata. Iya, hampir rata-rata. Ya nggak semua, tapi rata-rata segitu. Kurang mampu. Nggak mampu. Jadi ya kita nampung dengan apa? Ya, intinya gini, saya mendirikan pondok sama sekolah sini memudahkan belajar. Jangan sampai putus sekolah seperti aku dulu. Seperti aku dulu tuh sekolah karena nggak punya biaya. Aku nggak pingin anak-anak seperti aku. Karena prestasi. Sukses itu bukan artian punya duit. Sukses bukan gini. Sukses itu dia sukses manfaat dunia akhirat itu. Sukses ketika yang bersangkutan mampu berbagi ilmunya, berbagi semua kebaikannya. Jadi aku nggak ingin anak-anak yang sekarang itu gara-gara dia putus sekolah, putus mondok karena biaya. Dan saya mau kasih peluang, tempat, bahkan makan kami 3 kali sehari. Kalau makan itu dari mana mereka ini? Kita ini dari kakak nggak bisa nggak mungut biaya. Ada yang ngasih biaya sebulan 300, ada itu beberapa orang itu, beberapa orang tua santri. Iya, nggak semua memberi. Nggak memberi. Nggak ada separuh, nggak ada. Yang asli nggak ada separuh. Cuman paling berapa orang, segelintir orang lah. Terus kita ini alhamdulillah, aku yakin bahwa Allah itu akan mencukupi kebutuhan. Karena niat kita baik. Alhamdulillah, kita ini alhamdulillah beras selalu ada. Pernah kita susah nggak punya beras sama sekali, pernah. Tapi kita usahakan ada sebulan berapa kita beli. Tapi alhamdulillah setelah itu kita dicukupi sama Allah. Ada beras terus. Kalau masalah sayuran seadanya Pak. Jadi donatur dermawan yang ini atau datang. Tapi bukan donatur tetap. Iya, artinya orang yang
berbaik hati dengan kita, ngelihat ini terus Ya. dia menyumbangkan rezekinya ke tempat ini, ke Ya, pondok ada ini. aja, ada yang tetap ada beberapa orang, tapi ya alhamdulillah, gitu. Tapi nggak semua itu. Terus biaya guru ini yang sulit ini. Kita ada anak yang berminat hafal Quran, sedangkan kita belum punya sanad itu, kita nggak hafid. Akhirnya kita memanggil guru yang sanad hafal Quran, yang punya sanad. Nah, terus yang ahli qiro, terus guru-guru yang lain kita nggak punya sendiri. Nah di sinilah kadang-kadang jadi momok saya. Ini jauh rupanya, kadang kita nggak punya kemampuan. Ini yang jadi momok saya. Nah, siapa monggo berjuang bareng-bareng. Ini anak-anak, tanggung jawab kita semua. Kalau sampai nanam di sini, nanam kebaikan, sampai pasti panen di nanti kelaknya. Gitu. Pahalanya akan Iya, pasti mengalir. Jadi momok ini masih kepikiran ini untuk biaya translasi guru-guru ini bisa rohnya. Ya nggak seberapa sih, nggak seberapa. Tapi kan kita tetap di pikiran. Kita nggak kerja loh, Pak. Nggak punya ladang, nggak punya usaha, nggak punya apapun. Cuman minta ridhonya Allah. Ini kekuasaan Allah semua, dicukupi semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena ini kita kan berjalannya ikhlas. Ingin berbagi kebaikan dengan sesama kan gitu. Nah, lokasinya ini berada di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dan lokasinya ini memang berada tepat di pinggir jalan, di pinggir pinggir perkebunan sawit milik perusahaan BUMN PTPN. Jadi tempatnya ini kalau aksesnya ini sangat strategis sekali. Jadi tidak jauh dari jalan poros. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.